Kalau kita ingin menambal sisinya Gosens, maka kita akan mengorbankan lini pertahanan. Ini uang kita terbatas. Gue pun nggak yakin kita akan dapat Caustic. Udogi gue masih masuk akal lah, masih murah, masih terjangkau. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat berhari Senin. Hari ini gue mau ngebahas Inter lawan Lyon. Belum sempet nih, weekend kemarin agak riwah. Ada beberapa catatan menarik. Skornya 2 sama, kita ketinggalan lagi-lagi 2-0. Catatan menarik pertama itu tadi, kita pertahanannya rapuh banget. Catatan kedua, kita mainnya udah lumayan menarik sih menurut gua. Sudah menciptakan beberapa peluang, berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya yang relatif monoton. Kemarin lebih kreatif. Kemudian minutes play-nya udah nggak cuma 45 menit, sekarang 60-75 menit baru pergantian pemain. Skriniar juga sudah mulai main. Ketika dia masuk, dapat sambutan yang sangat meriah. Fans sangat mencintai Skriniar. Lukaku mencetak gol, menurut gue itu juga jadi catatan yang menarik karena sebelumnya dia bahkan nggak cetak gol. Golnya juga bagus, umpan dari sisi kiri ya, dari Di Marco, kemudian sundulan, ya kan ya? Gue tiba-tiba jadi lupa. Iya harusnya. Kemudian apalagi ya, gol Barella ya keren banget, ngecongkel. Lebih keren lagi adalah proses menuju golnya dari sisi kanan Dumfries ke Lautaro Martinez, kemudian si Lukaku buka luang, Barella ngecongkel bola. Itu tadi catatan baiknya. Untuk catatan buruknya akan coba gue bahas lebih dalam. Coba teman-teman perhatikan, seluruh pemain di pertandingan Inter lawan Lyon digantikan. Setiap posisi digantikan kecuali De Vrij. Inzaghi sedang ingin menunjukkan ke manajemen bahwa ini loh, kita belum punya pengganti De Vrij. Itu catatan buruk yang pertama. Catatan buruk yang kedua, ini ada sangkut pautnya juga nih sama posisinya De Vrij nantinya. Sisi kiri kita kemarin jelek banget, sering dieksploitasi oleh Lyon. Di Marco transisinya jelek. Dia nggak bisa dengan cepat maju dan mundur gitu ya. Transisinya nggak pernah mulus. Makanya sejak dia main di Verona, dia lebih banyak dimainkan di center back kiri. Artinya dia nggak perlu terlalu sering maju mundur. Itu kelemahannya si Di Marco, termasuk stamina. Jadi Di Marco walaupun daya jelajahnya lincah, crossingnya bagus, tapi staminanya dia dan kemampuan transisinya nggak membuat dia jadi ideal di wing back kiri. Dia lebih ideal di center back kiri. Lalu kemudian muncullah gosip, kita mulai mengincar Caustic lagi. Tapi masalahnya, emangnya kita punya duit buat beli Caustic? Kalau dalam catatan gua, ini coba gue berikan coret-coretnya. Pemain yang akan keluar, Lazaro semakin dekat dengan Torino, itu pun statusnya cuma pinjem. Kemudian Alexis Sanchez terminate, ini lumayan untuk slot gaji. Kemudian duit kita cuma dari Pinamonti ya, dengan harga sekitaran 15-20 juta. Siapa nih? Dengan uang 15-20 juta kita bisa beli siapa? Gue nggak tahu apakah Caustic bisa kita dapatkan dengan uangnya si Pinamonti. Tapi kalau soal gaji mungkin agak lebih aman ya, karena kita baru aja ngeluarin Alexis Sanchez, berarti slot gajinya masih lumayan. Nah ini duitnya ini nih. Kalau duitnya buat beli Caustic, berarti back kita 3 back pemain pelapis di lini pertahanan kita. Kirinya Di Marco, tengahnya Danilo D'Ambrosio, kanannya Darmian. Jelek banget ya ampun. Ini titik terlemah kita nih yang gue kasih kotak warna hijau nih. Kalau kita ingin menambal sisinya Gosens, maka kita akan mengorbankan lini pertahanan. Ini uang kita terbatas. Gue pun nggak yakin kita akan dapat Caustic. Udogi gue masih masuk akal lah, masih murah, masih terjangkau. Sebelum kita punya ide beli Caustic, uang dari Pinamonti kemungkinan akan untuk beli Acerbi. Jadi sisi kiri tetap Gosens dan Darmian. Ini sangat mengkhawatirkan. Sisi kanan Dumfries dan Belanova, so-so lah. Tapi di lini pertahanan lumayan. Kita ada Acerbi yang bisa rotasi sebagai pengganti De Vrij. Karena Inzaghi sampai detik ini masih belum memiliki pengganti De Vrij. Makanya di pertandingan lawan Lyon kemarin, tadi gue juga udah sampaikan, De Vrij jadi satu-satunya pemain yang tidak digantikan. Itu opsi kedua dengan kita menjual Pinamonti, uangnya buat beli Acerbi. Tapi ada kemungkinan Dumfries juga dijual. Chelsea kembali meminati Dumfries nih. Nah kalau Dumfries dijual, berarti kita punya uang dari penjualan Dumfries, punya uang dari penjualan Pinamonti. Gajinya pakai slot gajinya si Alexis Sanchez. Kiri kita bisa dapat Caustic, belakangnya kita bisa dapat Acerbi. Tapi bek kanan kita yang ambiar, Darmian Belanova. Gue nggak yakin Darmian Belanova bisa konsisten memberikan performa bagus sepanjang musim depan. Aduh, nggak bisa kita beli bek kanan, bek kiri, bek tengah, itu nggak punya duit segitunya kita.
Itu dari gue teman-teman. Pertandingan lawan Lyon kemarin menunjukkan dua hal titik terlemah kita. Di sisi kiri, Gosens belum optimal, sementara Di Marco dan Darmian nggak mungkin bisa kita andalkan sepanjang musim. Dan kita belum punya pelapis De Vrij. Silahkan komentarnya teman-teman. Dengan uang kita yang seadanya ini, kira-kira lebih baik kita ngorbanin lini yang mana nih? Center back tengah, sisi kiri, atau sisi kanan? Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet